Itu Nabi yang kalau takbiratul ihram itu langsung auto khusyuk, Pak. Lah kita ini masih manual. Manual pun produk koplingnya rodok protol sidik gitu maksudnya. Jadi nggak masuk-masuk nih giginya. Nggak khusyuk-khusyuk nih, baru mulai mau khusyuk ya, selenting kelingan kuncinya nyelip misalnya gitu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan izin dan karunia-Nya pada kesempatan malam hari ini Allah kembali memudahkan langkah kaki kita melazimi ketaatan-ketaatan kepadanya yang mudah-mudahan menjadikan kita tercatat termasuk di antara golongan hamba-hambanya yang ditakdirkan masuk surga. Salawat dan salam juga moga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dipilih oleh Allah sebagai uswah hasanah, sehingga tak layak bagi setiap mukmin kecuali mengikuti apa yang telah beliau contohkan dan beliau sunnahkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih melanjutkan pembahasan kita dari kitab Silsilah A'malil Qulub Syekh Shalih Al-Munajjid, yang pada kesempatan sebelumnya kita sampai pada bab ridho terkait dengan macam-macam ridho. Yang pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang asbab yang bisa menjadikan kita ridho, baik ridho kepada Allah, ridho kepada nabinya, termasuk juga ridho kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang sudah dibahas sebelumnya bahwa ridho itu ada 3 macam. Ada ridho yang diwajibkan, ada ridho yang dianjurkan, dan ada ridho yang diharamkan. Yang secara umum bahwa ridho itu sesuatu yang merupakan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Akan tetapi untuk meraihnya itu diperlukan usaha ya. Makanya di sini disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Munajjid dengan kalimat innar ridho yadkhuluhul wahbu wal kasbu. Sesungguhnya ridho itu adalah karunia sekaligus usaha. Maksudnya perlu diusahakan untuk sampai pada derajat keridhaan, meskipun keridhaan itu sendiri adalah anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahuwa kasbiyun bi'tibari sababihi wa wahbiyun bi'tibari haqiqatihi. Sesungguhnya ridho itu dari sisi sebabnya itu adalah kasbi, harus diusahakan ya. Harus diupayakan untuk bisa meraih derajat keridhaan tadi. Tapi dari sisi hakikatnya keridhaan itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya mereka orang-orang yang kemudian dikaruniai dan diberikan keridhaan itulah yang kemudian bisa sampai pada derajat keridhaan itu. Makanya derajat paling tinggi yang sampai hari ini tidak akan mungkin dicapai oleh manusia yang lain itu adalah derajat ridho. Radhiyallahu anhum wa radu'an, yang mendapatkan gelar itu hanya mereka para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan ini bagian dari salah satu di antara apa yang kemudian disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Munajjid di dalam kitabnya ini ya. Di antara sebab-sebab yang bisa menjadikan kita meraih keridhaan kepada Allah ya, disebutkan di sini ada banyak ya. Yang pertama adalah as-sabru 'alal adza wa 'alat tha'ah. Yang bisa menjadikan kita ridho kepada Allah, salah satu di antara bentuk upayanya adalah yang pertama sabar terhadap
segala macam bentuk kesulitan yang dihadapi dan bersabar dalam ketaatan. Dulu pernah kita bahas tentang bab sabar kalau nggak salah. Masih ingat nggak? Udah lama banget kita bahas bab sabar. Sebelum ridho kan kita sabar dulu, itu kemarin yang kita bahas itu. Sabar itu ada tingkatan-tingkatannya. Sabar yang paling tinggi, ya, yang paling harus diupayakan itu adalah sabar dalam ketaatan. Kenapa? Karena ketaatannya harus diusahakan dulu, baru kemudian kita bersabar dalam menjalankan ketaatan. Berbeda dengan sabar dari kemaksiatan. Kalau sabar dalam ketaatan, itu ketaatannya belum ada. Harus diusahakan dulu. Sholat ya kudu dilakoni sik gitu maksudnya. Baru kemudian nanti kita sabar dalam sholatnya, imami suwe misalnya. Tapi sholatnya kan harus dilakoni dulu. Itu. Beda dengan sabar dari maksiat. Kalau sabar dari maksiat itu cukup tidak melakukan kemaksiatan karena kemaksiatannya belum ada. Ya. Begitu juga sabar dari musibah. Musibahnya sudah ada, ya gari sabar tok gitu. Nggak perlu diusahakan. Beda dengan ketaatan. Ketaatan itu harus diupayakan. Makanya itu adalah tingkat kesabaran paling tinggi. Dan nilainya paling tinggi di hadapan Allah, ya. Kenapa? Karena seseorang bisa memilih untuk meninggalkan ketaatan itu atau memilih untuk melakukannya. Ditambah lagi setelah melakukannya dia harus mengupayakan kesabarannya. Makanya adalah kesabaran yang paling tinggi. Makanya disebutkan di dalam bukunya Syekh Shalih Al-Munajjid ini bahwa salah satu di antara upaya yang bisa menjadikan kita ridho, baik ridho kepada Allah, ridho kepada Nabi maupun ridho kepada takdir itu, ya, adalah bersabar atas ketaatan sekaligus bersabar atas musibah dan kesulitan yang dihadapi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasbir 'ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha." Wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahar la'allaka tardha. Dalam Quran surat Thaha Allah menyebutkan, maka bersabarlah kamu wahai Muhammad ala ma yaqulun, atas apa yang mereka ucapkan, yang dikatakan oleh orang-orang kafir itu. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, dan bertasbihlah kepada Allah dengan memujinya sebelum terbit matahari wa qabla ghurubiha, dan sebelum tenggelamnya. Sebelum terbit matahari berarti waktu subuh, Pak. Sebelum tenggelam matahari berarti waktu maghrib. Waktu maghrib itu kan sebelum tenggelam. Masuknya waktu maghrib itu adalah ketika syafaq muncul. Syafaq muncul itu matahari sudah mulai tenggelam tapi belum sempurna. Kalau sudah benar-benar tenggelam, semburat cahaya kekuningannya, kemerah-merahannya itu sudah hilang, dan itu sudah masuk waktu Isya. Paham? Nah, nanti ini jadi pegangan, terutama kalau jenengan di pesawat, Pak. Kalau jenengan di sini di Indonesia waktunya jelas, rasa ndelok-ndelok matahari, jadi ndelok jam rampung selesai. Ya. Kalau jenengan di pesawat, apalagi perjalanan jauh melewati beberapa waktu dunia, bisa jadi jenengan baru melek itu matahari belum terbit, merem sedelok mak kliyep gitu, melek lagi itu sudah siang, jam 2 siang. Jenengan silahkan coba nanti perjalanan dari Arab Saudi jam 12 malam, ya. Nanti sampai Singapura itu jam 2 siang, Pak. Kurang lebih. Jadi jangan mau baru mak klub gitu, nanti melek lagi, itu tiba-tiba sudah jreng panasnya itu. Baru pagi itu, tadi baru pagi, masih di pesawat itu masih gelap itu, masih pagi. Tapi kiraan sudah mau masuk sudah mau masuk wilayah mana? Wilayah Asia itu. Sudah mau masuk wilayah Asia itu langsung drastis, dari gelap langsung breng terang, Pak. Lan jenengan sholat subuhnya kapan? Kalau nggak merhatikan itu.
Padahal di pesawat tuh gelap, jam 12 malam. Ya. Jam 12 malam masih gelap, Pak. Jenengan melek itu ngelilir-ngelilir paling tidur 3 jam, 4 jam. Namanya di pesawat kan nggak tidurnya nggak selonjor, Pak, nggak lali. Nah, ini juga salah satu tipsnya. Kalau jenengan wis kasep, maksudnya sudah kasep tangi kewengen, maksudnya baru tidur sudah kemalaman, ya. Salah satu cara yang diajarkan Nabi, tidure ojo selonjor apalagi miring kiri. Kalau perlu, Pak, sirai disonggo ya. Seperti ini, miringnya kanan. Ya. Itu nanti kalau wis pegel, Pak, mesti tangi. Iya enggak? Kalaupun tidur mak kliyep gitu tok terus sudah selesai. Yang jadi masalah itu sudah tahu larut baru tidur, pasang bantal. Ini wis ra bakal tangi, Pak, yakin. Ini bagian dari yang penting untuk diperhatikan ini. Apalagi kalau wayah rondo, ya kan? Jatah rondo mulai jam loro bengi. Karena jatahnya dari jam 12 sampai jam 2. Padahal sing rondo jam 2 dari jam 4 ya turu ning pos rondo ora bali. Ini yang jadi masalahnya kadang-kadang, ya. Kadang-kadang menjelang subuh itu jan Masya Allah ngantuk-ngantuknya itu kadang-kadang. Walaupun begadang itu di atas jam 12 teges, menteles, Pak. Ya. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai perhatian kita. Maka mengetahui waktu sholat itu penting. Bukan hanya sekedar mengetahui jamnya saja. Kalau jam itu gampang, Pak. Tapi yang jadi masalah di pesawat jenengan nggak bisa menyesuaikan jam. Wong nggak boleh pakai sinyal. Iya kan? Jenengan nggak bisa menyesuaikan jam. Kadang kasusnya juga bisa jadi di bawah ini udah matahari tenggelam, Pak. Jenengan pesawat naik, nanti silahkan coba naik pesawat menjelang maghrib. Di bawah ini sebelum take over, take off. Sebelum take off, sebelum terbang, ya, sebelum mulai terbang itu udah mulai gelap itu. Apalagi kalau puasa nih, perhatikan. Giliran sudah mulai arah ke Indonesia wilayah timur misalnya, ya, kan makin mundur itu, ya. Naik, Pak, Padang. Lalu terus jenengan arep buka apa atau mau ditahan itu ininya puasanya? Pendapat yang rojih ditahan, Pak. Kenapa? Matahari belum tenggelam. Jadi kalau naik kok Padang lagi, ya sudah, tahan lagi, puasa lagi, nambah. Ya. Ini penting untuk diperhatikan. Begitu juga sebaliknya. Antum di darat masih siang, giliran kemudian naik jarak setengah jam kok langsung gelap, buka, Pak. Karena berarti sudah selesai puasanya. Tapi ini bukan tips ya untuk mencari cara mudah supaya puasanya nggak lama gitu, maksudnya. Perginya ke arah barat misalnya, biar cepat tenggelamnya misalnya, ya. Nah, ini bagian dari yang penting untuk diperhatikan ini, ya. Jadi melazimi ketaatan di dalam kondisi-kondisi seperti itu justru lebih penting, Pak. Karena kadang-kadang kalau udah orang safar itu, jangankan mikir sholat, sing dipikir kur turu karo mangan. Jenengan naik bis itu, dari satu bis itu berapa orang yang sholat? Kadang-kadang, apalagi di waktu kagol misalnya, kalau waktu duhur, asar, maghrib, isya itu tetap ada berhentinya, Pak. Paling enggak supirnya kesel atau ngelih, mandek, pamit sholat, bisa masih, ya. Tapi kalau kemudian misalnya subuh, itu berhentinya nanti kalau udah sarapan, Pak, jam 7. Lapan jenengan harap sholat jam 7. Padahal jenengan di bis itu. Jenengan sudah bangun dari waktu subuh tiba. Ya. Nah, ini juga bagian dari yang penting untuk difahami, yang seperti itu. Fikihnya itu harus paham betul itu. Kalau enggak, laba semua, Pak. Ujung-ujungnya wis kodok wae engko tekan ngomah ngono. Yang jadi masalah itu bukan sesuatu yang udzur yang menjadikan kita boleh mengkodok gitu. Dan ini penting untuk dijadikan sebagai perhatian gitu. Itu panjang nanti pembahasan fikihnya, ya. Jadi makanya kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nabinya dengan kalimat tadi, fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Yang disebut itu waktunya.
Kenapa disebut waktunya tadi? Sekaligus mengingatkan kita pentingnya memperhatikan waktu tadi. Terutama di masa-masa ketika kemudian kita tidak bisa memastikan waktu itu. Seperti di pesawat terbang tadi kan nggak bisa memastikan kita. Maka patokannya ya waktu tadi itu. Makanya pahami betul waktunya. Subuh itu ketika terlihat fajar, Pak. Fajar itu adalah garis putih yang terlihat di ufuk timur, terlihat berbeda dari garis hitam. Hatta yatabayyanu lakal khaytul abyadi minal khaytil aswadi minal fajar. Itu waktu fajar dan itu waktu subuh. Jadi kalau ada garis putih di ufuk timur, ya, kemudian terlihat berbeda dengan garis hitam, itulah waktu subuh. Maka perhatikan betul, kenali waktunya tadi. Yang jadi masalah kalau jenengan di atas awan nggak bisa lihat, Pak. Bisanya kelihatan apa? Semburat cahaya matahari tadi. Semburat cahaya matahari itu, ya, itu kelihatannya kalau kemudian kita betul-betul memperhatikan dari jauh, terutama ke arah ufuk timur. Dan ini penting untuk nanti diperhatikan. Itu waktu subuh. Nanti waktu zuhur itu adalah ketika kemudian bayangan sudah mulai muncul. Jadi dari tepat matahari di atas kepala gelincir sedikit ke arah asar itu, mulai kelihatan bayangan, itu waktu zuhur. Dari yang awalnya bayangannya hilang karena benda tepat di bawah matahari, sampai kemudian tergelincir sedikit muncul bayangan, itulah waktu zuhur. Makanya juga nanti dalam pembahasan fikih ada larangan untuk sholat zuhur ketika matahari tepat di atas kepala atau ketika sedang panas-panasnya. Maka ditunggu tergelincir sedikit supaya sudah agak ringan panasnya, baru kemudian kita sholat. Dan ini hanya berlaku di Saudi, Pak. Di sini nggak berlaku, masjidnya AC ya. Nggak berlaku, ini matahari lagi panas-panasnya ini, boleh ditunda sholatnya. Enggak, masjidmu adem kok. Nggak kepanasan, ya. Nah, ini bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan. Baru nanti kalau kemudian matahari bayangan itu panjangnya 2 kali lipat benda, itu waktu asar. Nah, ini waktu-waktu yang penting untuk diperhatikan. Nanti kalau kemudian sudah mulai tenggelam, kemudian ada cahaya kuning kemerahan di ufuk barat, itulah waktu maghrib. Nah, ini bagian dari yang harus dikenali ini. Supaya kemudian nanti kita juga tahu kalau misalnya nggak ada jam, tersesat di hutan misalnya, apa yang kemudian bisa kita lakukan? Salah satunya memperhatikan ini. Tapi kadang-kadang di hutan tertentu, Pak, apalagi pas cekungan hutan itu, nggak akan kelihatan, Pak. Pas cekungan hutan itu kan teksturnya nggak rata ke atas gitu, kayak gambar kita waktu masih TK itu gambar gunung tuh lurus ke atas gitu kan, nggak. Dia konturnya itu kan naik turun, ya. Kalau pas di pas bagian yang tinggi itu mungkin akan kelihatan barat, timur, utara, selatan, karena kita bisa membedakan dari matahari tadi. Tapi ketika kemudian kita pas cekungannya itu, jangankan matahari, ya, semuanya ketutup pohon-pohon tinggi bisa jadi. Nah, ini kalau yang pernah ngecamp di hutan tahu, tapi kalau nggak pernah yo ngawang-ngawang, ya. Ini bagian dari yang juga penting untuk dijadikan kita jadikan perhatian. Maka nanti untuk menentukan arah barat, timur, utara, selatan, untuk menentukan arah kiblatnya misalnya, termasuk kemudian untuk menentukan waktu, apakah ini sudah waktu malam atau belum, itu ada tanda yang lain. Nah, itu panjang lagi nanti pembahasannya, ya. Wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahar la'allaka tardha. Maka di pertengahan malam, berarti sholat malam, fasabbih, maka bertasbihlah, wa atrafan nahar, dan di penghujung siang. Dan ini bagian dari yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la'allaka tardha, agar kemudian kalian ridho. Jadi memang ternyata, Pak, ada hikmah tersendiri kenapa kita perlu memperhatikan waktu-waktu tadi. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat yang lain, innas salata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya salat itu
bagi seorang mukmin sudah ditetapkan waktu-waktunya dan itu hukumnya wajib. Maka nggak boleh mengakhirkan, apalagi sampai mengqadha kalau tidak ada sebab yang membolehkan kita untuk mengqadha, terutama waktu safar tadi. Dan ini bagian dari yang harus diperhatikan. Apalagi nanti kalau kemudian kita menjalankan aktivitas yang jauh dari negeri kita sendiri. Kalau untuk di negeri kita sendiri kita masih familiar dengan waktu itu, karena biasanya nggak jauh beda, ya. Tapi kalau kemudian sudah di negeri yang jauh, apalagi jenengan ke Greenland, Pak. Ke Greenland tuh puasanya 22 jam. Matahari nggak ada namanya tenggelam itu. Jadi waktu malamnya itu cuman seperti waktu sore kita gitu. Jadi agak redup itu aja mataharinya, tapi mataharinya masih ada di situ di tempatnya, nggak berubah. Kan nggak ada malam di sana, Pak. Jadi waktu yang dihitung malam di sana itu cuma 2 jam. Jadi jenengan kalau bulan Ramadan puasanya 22 jam, ya. Nanti jenengan kemudian buka puasa, sholat maghrib, habis sholat maghrib kalau mau makan lagi makan, kalau enggak langsung lanjut sholat isya, habis itu langsung lanjut sholat taraweh, langsung lanjut sahur, langsung lanjut sholat subuh dalam 2 jam itu. Baru kui poso meneh, Pak. Marem tenan kan. Ya. Tapi di sana walaupun matahari ngentang-ngentang gitu, nggak ada namanya panas, Pak. Pakai jaket tebel karena dingin. Di sana itu. Jadi salah satu di antara faidah memahami waktu tadi itu, nanti kalau di tempat-tempat tertentu yang waktunya jauh berbeda dengan kita nanti kan memahami itu. Jadi nggak kemudian nanti tiba-tiba asal jam 12 sholat. Lah kalau jenengan di Saudi jam 12 itu belum waktu zuhur, Pak. Jam 12 di sana itu masih seperti jam 10 atau setengah 11 di sini. Masih sejam lagi zuhurnya. Asar juga begitu. Maghrib juga, kalau maghrib hampir mirip dengan di sini, jam-jam 6 lebih dikit. Ya. Nanti kalau udah isya baru kemudian lewat lagi jam 8-an ke atas. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai perhatian. Hikmahnya adalah ketika kita bersabar di dalam menapaki ketaatan tadi 5 waktu, Pak, sehari. Dan itu bukan sesuatu yang mudah. Wong nyatanya banyak yang lewat kan. Subuh kerainan, zuhur urung istirahat, ya kan? Asar kerjaan nanggung, ya. Maghrib ijik neng dalan, apalagi kalau kerjanya di kota kayak di Jakarta gitu, ya. Isya baru nyampe rumah, lah terus harap sholat kapan? Ini bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan. Kadang-kadang kalau di kota kayak di Jakarta itu yang macetnya Masya Allah itu, jenengan pulang habis maghrib dengan pulang pas jam 4 selesai kerja itu nyampe rumahnya sama, Pak, sama-sama jam 10 malam. Loh, saya pernah waktu itu dari Matraman, Kampung Melayu itu pulangnya ke Depok, ujung udah mau ke Bogor itu, ya. Itu sampai rumah ya jam 9, jam 10 itu sampai rumah. Pulang jam 4 yo tekan ning omah jam semono, pulang bar maghrib yo tekan ning omah jam semono. Ya. Jadi kadang-kadang kalau yang nggak perhatian waktu sholat ya jojong aja, pulang-pulang aja itu. Nanti pas sholat maghrib itu pas betul-betul masih di tengah jalan. Macet, turun, khawatirnya bisnya jalan, nggak turun, nggak sholat-sholat. Coba repi. Nah, ini bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan. Karena memang perhatian terhadap sholat itulah yang kemudian Allah ingatkan di dalam ayatnya dengan kalimat wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Sesungguhnya sholat itu sangat berat kecuali bagi mereka orang-orang yang khusyuk. Kosok balene, Pak, kalau kita masih merasa berat sholatnya, jangan-jangan memang kita belum pernah khusyuk dalam sholatnya. Itu catatannya. Karena sholat itu terasa berat hanya bagi mereka yang tidak khusyuk. Kalau bagi orang yang khusyuk, sholat itu nggak berat, Pak. Terlepas dari cepat atau lama sholatnya itu technical, ya. Itu sesuatu yang sifatnya praktis, ya. Nggak ada kaitannya. Khusyuk itu satu hal tersendiri.
Walaupun memang Nabi, para sahabat untuk meraih khusyuk tadi itu prakteknya rata-rata sholatnya nggak ada yang sebentar maksudnya. Loh, kalau mau diukur Nabi, kata Aisyah, itu sholatnya rata-rata itu 50 ayat. Dari mulai sejak takbiratul ihram sampai salam itu kurang lebih sekitar 15 sampai 20 menit itu rata-rata sholat Nabi, nggak subuh, nggak duhur, nggak asar, nggak maghrib, nggak isya. Nah sekarang jenengan meniti sendiri sholat jenengan, gitu maksudnya. Dan ini bagian dari yang juga penting. Loh, itu Nabi yang kalau takbiratul ihram itu langsung auto khusyuk, Pak. Lah kita ini masih manual. Manual pun produk koplingnya rodok protol sidik gitu maksudnya. Jadi nggak masuk-masuk nih giginya. Nggak khusyuk-khusyuk nih, baru mulai mau khusyuk ya, selenting kelingan kuncinya nyelip misalnya gitu ya, baru kemudian udah mulai masuk gigi 1 mau gigi 2 udah mulai mau khusyuk lagi ya, sering lewat, wah duitnya mau sing tak golek-golek ternyata ning kono, dilalah bar salam lali meneh, Pak. Ini masalahnya ya, akhirnya hilang lagi khusyuknya ya. Ditambah lagi bocah-bocah kaya sing kae mau. Lagi sudah mulai amin, udah mau khusyuk ya kan? Kan udah mulai pemanasan itu. Udah mulai langsam mesinnya, udah mau khusyuk. Breng, jatuh kah, nangis kah apa? Yang satu teriak atau apa gitu kan? Hilang lagi khusyuknya. Tapi ya begitu, memang perlu bersabar kita di dalam menjalani ketaatan tadi itu, yang harapannya dengan kita bersabar dalam ketaatan tadi itu Allah akan mengkaruniakan kepada kita keridhaan. Dan untuk sampai derajat itu butuh proses yang tidak sebentar, Pak. Ya. Butuh proses yang tidak sebentar. Dan ini penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran bagi kita. Kemudian yang kedua, di antara asbab yang bisa menjadi kan kita meraih keridhaan itu adalah doa Allah ayyarzukahur ridha, meminta kepada Allah agar dikaruniai keridhaan, sebagaimana riwayat dari Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit siapa, Pak? Halo? Zaid bin Thabit siapa? Sahabat Nabi SAW. Ya jelas Zaid bin Thabit sahabat Nabi. Sahabat Nabi sing piye? Hah? Bukan, itu Anas bin Malik. Hah? Kenapa? Itu Zaid bin Haritha. Ada yang tahu? Zaid bin Thabit itu adalah orang yang ditunjuk Nabi untuk menuliskan Al-Quran, yang nanti pada masa Utsman bin Affan ditunjuk kembali oleh Utsman untuk menuliskan Al-Quran tadi. Itu sahabat Zaid bin Thabit yang mempelajari bahasa Ibrani hanya dalam 1 bulan ya, itu Zaid bin Thabit. Saking cerdasnya Zaid bin Thabit tadi itu ya. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai pengetahuan kita. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarinya sebuah doa dan memerintahkannya untuk melazimi doa itu beserta dengan keluarganya setiap hari. Doanya apa, Pak? Nabi mengajarkan as'aluka Allahumma ridha ba'dal qadha. As'aluka Allahumma ar-ridha ba'dal qadha. Ya Allah, aku meminta kepadamu keridhaan setelah ditakdirkan. Atau boleh dibalik, Allahumma inni as'aluka ridha ba'dal qadha. Ini mungkin lebih familiar di telinga kita ya. Allahumma inni as'aluka ar-ridha ba'dal qadha. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu keridhaan setelah ketetapan. Maksudnya setelah ditakdirkan tadi. Sebagaimana juga diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar siapa, Pak? Sahabat Nabi. Siapa itu? Anaknya dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Makanya kalau menyebut Abdullah bin Umar anaknya sahabat, bapaknya juga itu bukan radhiyallahu anhu, tapi radhiyallahu anhuma.
untuk mendoakan anaknya sekaligus bapaknya, ya, radhiyallahu anhuma. Ia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, sungguh Nabi pernah berkata, Allahumma as'aluka sihhata wal afiyah wal amanata wa husnal khuluqi war ridha bil qadari. Ya Allah, aku meminta kepadamu as-sihhata wal afiyah. Sihah, kesehatan. Afiyah, kebaikan. Wal amanah, dan juga amanah. Wa husnul khuluq, dan juga akhlak yang baik. War ridha bil qadari, dan juga keridhaan terhadap takdir. Ini yang kemudian diajarkan Nabi kepada Abdullah bin Umar. Kalau tadi yang diajarkan Nabi kepada Zaid bin Thabit. Mana di antara kedua doa ini boleh semuanya untuk diucapkan, ya. Tinggal kemudian intinya adalah kita melazimi doa tadi supaya kemudian kita dikaruniai keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian amalan berikutnya yang bisa menjadikan kita ridho itu adalah ma'rifatullahi subhanahu wa ta'ala, yaitu mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fudail bin Iyad, salah seorang ulama dari kalangan tabi'in, pernah mengatakan rahimahullah, ahaqqun nasi birridho anillahi ahlul ma'rifati billah. Orang yang paling berhak mendapatkan keridhaan itu adalah mereka ahlul ma'rifah, mereka orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Junaid rahimahullah juga pernah mengatakan, ar-ridho ala qadri quwwatil ilm. Sesungguhnya keridhaan itu sesuai dengan kadar keilmuan. Warrusuhu fil ma'rifah, dan juga tingkatan pengetahuan. Maka semakin tinggi ilmu seseorang, semakin luas wawasan seseorang tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan semakin ridho. Semakin ridho itu bukan semakin mangkir dari perintah Allah, Pak. Semakin ridho itu justru semakin taat kepada Allah. Bukan karena merasa sudah makrifat nggak perlu nyariat. Itu berarti makin mangkir, itu namanya, bukan makin taat. Orang kalau namanya dia ridho, sudah mencapai tingkat makrifat itu, dia semakin ridho. Apapun perintah Allah dia kerjakan. Bukan mentang-mentang, oh saya kan wis makrifat, wis ora kudu nyariat. Sing nyariat ki sing wong awam-awam kae. Lah wong Nabi aja masih nyariat kok. Nabi itu sholat malam sampai bengkak kakinya, Pak. Itu Nabi. Yang pernah diriwayatkan Nabi itu 1 rakaat yang dibaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, baru ruku. Coba sing ngaku makrifat mau, sing ora nyariat meneh mau, wis tau salat malam sepiro? Takonono. Ya, mau aku dong ketemu. Ya. Nah, ini bagian dari yang juga penting. Jadi kalau ada yang memahami bahwa kalau sudah makrifat itu nggak perlu nyariat, berarti dia menyimpang itu pemahamannya. Berarti dia menyimpang pemahamannya, saya tegaskan lagi. Kenapa? Karena orang ketika dia semakin mengenal Allah, semakin makrifat. Makrifat itu artinya kenal. Ya. Ta'aruf itu artinya kan mengenal. Ya. Saling mengenal itu ta'aruf. Supaya saling mengenal, makanya kenalan, makanya ada istilah ta'aruf tadi itu. Ma'rifah itu kata lain dari ilm. Al-ilmu, ya'lam, itu maknanya ya'rif. Artinya mengenal, memahami, mengetahui. Itu makna dari ma'rifah. Orang semakin dia mengenal Allah, pasti dia semakin ridho dengan apapun yang ditetapkan Allah pada dirinya. Bukan semakin mangkir. Kalau dia kemudian merasa makrifat tapi semakin mangkir dari perintah Allah, itu nggak makrifat namanya. Semakin bodoh, bukan semakin pinter. Semakin nggak kenal, bukan semakin kenal itu. Dan ini penting untuk kita jadikan sebagai perhatian kita. Loh, ibarat kita cinta.
maka kecintaan kita itu membuat kita ridho terhadap apa yang dia perbuat. Contoh, jenengan kalau cinta sama istri atau cinta sama anak, apapun sing diminta mesti diberi toh. Walaupun kadang-kadang kita genah-genah ngepres duwite. Yes, pokoke piye carane golek kan gitu mesti. Kalau sudah kadung cinta mesti begitu, Pak. Apapun yang diperintah dilakukan. Lu katanya cinta, tuh kok ke kelambi. Moh. Lu cintanya buktinya mana? Kan gitu nanti jadinya. Lo kalau kemudian orang merasa mencapai tingkat makrifat tadi, berarti kan dia keilmuan tentang Allahnya kan sudah tinggi. Kalau keilmuan tentang Allahnya sudah tinggi, berarti dia lebih mengenal Allah sehingga dia lebih ridho terhadap apapun yang diperintahkan Allah kepada dirinya. Ya, bukan semakin mencak-mencak, bukan semakin sakar PDW. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan. Ini yang disebutkan oleh para ulama tadi, salaf ya, para ulama salaf tadi, sebagaimana Al-Fudail bin Iyad, seorang tabi'in, dan juga Al-Junaid yang juga merupakan salah satu di antara ulama dari kalangan tabi'ut tabi'in ya. Al-Alusi juga mengatakan rahimahullah, al-ma'rifatu taqtadhir ridha bil qadha. Pengetahuan atau ilmu itu konsekuensinya adalah ridho dengan takdir. Wasukunu fil bala, dan tetap tenang ketika mendapatkan musibah. Orang kalau sudah ridho, Pak, kalau sudah mengenal Allah, dia diuji ya dia tenang. Sebagaimana jenengan bisa tenang menghadapi cerewetnya istri itu karena jenengan sudah ridho. Mbok arep cerewetnya kayak apa iki tetep bojoku. Ya, dia tetap pengen kebaikan atas diriku, makanya cerewet yo tak rungok-rungokne wae wis pokoke. Ya, tak sabar-sabari wae kan gitu. Ya sudah ridho, sudah. Mau apapun yang dia perbuat ya sudah gitu. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk dijadikan sebagai perhatian tadi. Jadi orang kalau dia ridho dan mengenal Allah itu, kalau kena musibah itu dia bisa tenang, Pak. Orang kalau kena musibah itu blingsatan, Pak. Ada yang nangis-nangis, geru-geru, banting-banting sesuatu atau robek-robek baju. Ada yang kemudian ketika dapat musibah itu langsung diem kayak patung. Kayak seakan-akan nggak percaya dengan apa yang terjadi. Ada yang kena musibah itu kemudian malah cari kambing hitam. Gara-gara kamu nih, gara-gara kamu, marah-marah dan seterusnya. Ya. Tapi ada yang orang kena musibah itu santai, slow, kalem. Dan itu bukti dia ridho dengan takdir Allah. Karena apapun yang terjadi, itu adalah bagian dari takdir Allah. Yang kalau dia mengenal Allah, dia akan ridho. Yang kalau sudah ridho tadi santai, Pak, menghadapi ujian itu. Dan ini penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran bagi kita. Makanya nanti kita latih diri kita. Coba, kalau dapat musibah itu, kita dari 4 kondisi tadi itu yang mana nih? Sing santai, slow aja. Atau yang mencak-mencak, marah-marah, cari kambing hitam. Atau yang kemudian geru-geru tadi itu, ya, merasa dirinya paling bersalah, paling sengsara, paling sial, paling yang lain gitu. Atau yang kemudian terbengong-bengong seperti nggak percaya tadi, yang mana? Ya. Padahal salah satu di antara faidah kenapa kita diajarkan kalimat istirja, kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu maknanya apa? Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kepadanya nanti kami akan dikembalikan. Berarti memang nggak ada yang kita punya. Kalau nggak ada yang kita punya kemudian diambil, kudune getun apa ora, Pak? Tukang parkir kan ngger motore dijikuk getun ora? Ora getun wong tuteke kok. Lah yang aneh itu kita. Apa-apanya bukan milik kita, ketika diambil dari kita getun, itu aneh. Getun itu apa bahasa Indonesia nih? Aku lali malah. Apa? Kecewa. Atau apa istilahnya? Kecewa kok kayak kurang nendang gitu maknanya. Nyesel, nah. Nyesel, kecewa, dan semisalnya tadi. Nah, ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai perhatian ini.
Loh, istri itu pemberian Allah, Pak. Anak-anak pemberian Allah. Bahkan kita ini, tubuh kita, mata kita, telinga kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita, semuanya pemberian Allah. Lah kalau kemudian misalnya diambil oleh Allah, getun ora? Kebanyakan manusia getun, Pak. Itu yang aneh. Bukan miliknya, diambil sama yang punya, getun. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk dijadikan sebagai pelajaran ini. Nah, itu tingkatan makrifahnya tadi harusnya seperti itu. Efeknya tadi. Dia semakin taat, semakin ridho dengan apapun yang telah ditetapkan Allah atas dirinya. Allah tetapkan baginya sholat 5 waktu, kalau perlu ditambah sunnah, bukan hanya 5 waktu tok. Itu baru ridho beneran. Baru makrifat tenanan itu. Loh, Nabi itu sholatnya seperti tadi, Pak. Sholat sunnahnya itu yang dibaca 1 rakaatnya itu Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Kenapa? Saking ridhonya dia dengan perintah Allah. Bahkan bukan hanya yang diwajib saja yang dilakukan, tapi bahkan yang sunnah pun dikerjakan. Makanya di dalam hadis yang lain juga Nabi SAW menyebutkan sebuah hadis qudsi, di mana kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Dan tidaklah hambaku itu bukan hanya melakukan yang wajib, tetap mendekatkan diri kepadaku dan menambah dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya, Pak. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi tadi. Jadi asbab kecintaan Allah kepada kita itu kalau kita melakukan amalan sunnah. Kalau kita hanya melakukan yang wajib, Allah mencintai amalan kita, bukan mencintai kita. Karena tidak ada sesuatu yang lebih dicintai Allah kecuali apa yang telah diwajibkan kepada hambanya dilakukan tadi. Itu yang dicintai amalannya. Tapi kalau kita menambah dengan amalan sunnah, Allah akan mencintai kita, sekaligus itu bukti cinta kita kepada Allah. Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, kata Nabi, yuhibbukumullah. Ya. Katakanlah seandainya engkau mencintai Allah, wahai Muhammad, kepada mereka sahabat-sahabatmu itu, ya, ikutilah aku. Jadi mengikuti sunnah Nabi, mengerjakan amalan-amalan sunnah itu bukti cinta kita kepada Allah, sekaligus asbab Allah mencintai kita. Dan ini penting untuk kita jadikan sebagai perhatian. Bukan kemudian malah merasa makrifat terus nggak perlu nyariat itu. Itu berarti dia sudah terkecoh oleh pemahaman iblis tadi. Iya, betul, dan itu banyak, Pak. Yang kemudian menyombongkan diri, merasa dirinya lebih baik, kemudian tidak perlu lagi ibadah kepada Allah, siapa? Iblis. Yang pertama kali itu iblis. Jadi kalau kemudian dia merasa nggak perlu sujud lagi kepada Allah, nggak perlu sholat lagi, nggak perlu puasa lagi, nggak perlu bayar zakat lagi, nggak perlu haji lagi dengan alasan itu syariat, ya. Padahal tidak ada satu manusia pun yang keluar dari syariat. Kenapa? Karena semua makhluk Allah itu objek syariat, dan pemilik syariat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang merasa dirinya layak untuk keluar dari syariat, berarti dia keluar dari perintah Allah. Karena syariat Allah itu bersifat menyeluruh, nggak ada sifatnya spesifik kepada orang-orang tertentu, nggak ada. Sampai Nabi aja perintahnya sama. Nih. Sampai Nabi aja perintahnya sama. Nabi dengan kita ini objek syariat semua, Pak. Jadi kalau ada yang merasa dirinya merasa tingkat makrifat nggak perlu nyariat, berarti dia lebih merasa mulia daripada Nabi. Merasa lebih mulia daripada Nabi. Ada manusia yang lebih mulia daripada Nabi? Nggak ada. Kalau sampai mengatakan ada, berarti dia pemahamannya sudah menyimpang. Ini bagian dari yang penting ini untuk diperhatikan. Karena hari ini banyak yang mulai pemahamannya salah seperti itu. Ya. Dan hari ini yang seperti itu malah diminati, Pak. Usah ngelek-elek ini malah akeh peminati, Pak. Makanya nggak usah heran kalau hasil klasemen sementara, apa istilahnya?
apa? Survei sementara itu yang ketok apik itu sing jane elek-elek ki mau wis rasa kaget. Memang sing seneng sing elek-elek ki akeh. Sing seneng sing apik kuwi sing sithik, Pak. Lho itu kata Nabi kok. Khuffatin naru bisyahawat wa khuffatil jannatu bil makari. Surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang tidak disukai. Ini bukan tentang pilkada, bukan. Marahi pilkada wae. Ya, pilpres kok pilkada. Ya. Ini bukan tentang pilpres, bukan. Ini tentang umumnya manusia tadi. Umumnya manusia saya bilang, ya. Bahwa surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang dibenci, makanya wong mlebu surga itu nglakoni ini angel, Pak. Salat malam angel, Pak. Wong penake wengi-wengi iki ya turu kemulan. Ya. Puasa angel, Pak, nggak mudah. Kecuali yang diberikan hidayah oleh Allah itu kan, sampai bukan hanya puasa wajib saja, nambah puasa sunnah. Haji itu ya angel, eman-eman duit apa boleh tambah larang saiki. 58, 59, Pak. Katanya sudah disubsidi dari 90 sekian juta hanya 59 aja. Hanya. Nah, itu kan bahasa promonya mall-mall kan kayak gitu, hanya. Ya. Walaupun hanya 59 ki anggaran duit-duit yo gampang, Pak. Anggaran duit-duit yo angel. Lah begitu, itu untuk bisa ibadah haji. Belum lagi amalan-amalan yang lain. Kalau mlebu neraka, walah saking akeh, Pak. Ya. Masjid ki mbok diadani ping 5. Mbok arep ditambah yo kayane ora nambah-nambah itu. Sing teko ning masjid maksudnya. Lah wong konser di Pekor itu, Pak. Itu tuh diadani loh, Pak. Lo serius? Nggak ada yang adzan itu untuk manggil orang ke sana. Tapi yo berbondong-bondong kayak parkirane bayari larang, Pak. Yo do parkir lo, aneh lo. Sini parkiran gratis. Ya, ini bagian dari yang juga penting untuk dijadikan sebagai pelajaran, bukti bahwa apa namanya? Yang dikatakan Nabi itu benar, apalagi nanti terkait dengan permisalan perbandingan antara penduduk neraka dengan penduduk surga itu kata Nabi, penduduk surga dan penduduk neraka itu perbandingannya kasya'ratil abyad fi jismi tsauril aswad. Seperti satu bulu putih di sapi yang berwarna hitam. Au kasya'ratil ahmar fi jismi tsauril abyad. Atau satu lembar bulu merah di sapi yang berwarna putih. Itu perbandingan penduduk surga dengan penduduk neraka. Jadi akeh sing ndi, Pak? Akeh sing neraka, Pak. Wong sampai malaikat aja ketika kemudian Allah pertama kali menciptakan surga dan neraka itu, malaikat mengatakan, wahai Rabbku, sesungguhnya akan banyak orang yang masuk surga dan akan banyak orang yang tidak mau masuk neraka. Sebentar, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihiasilah kemudian neraka itu dengan segala hal yang dicocoki syahwat tadi itu, kemudian dihiasi surga tadi itu dengan hal-hal yang tidak disukai tadi. Lalu kemudian malaikat mengatakan, ya Rabbku, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami khawatir tidak ada yang masuk surga dan semuanya bakalan masuk neraka. Itu kata malaikat, Pak. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai perhatian. Saking sayangnya Allah kepada kita, meskipun kita sudah berulang-ulang berbuat dosa, kalau tobat diterima, Pak, selama belum 2 hal. Nyawa belum ditenggorokan, sama matahari terbit dari barat. Sebelum 2 hal itu, tobat akan tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mbok kowe amalane sithik, Pak. Kalau tobat itu seluruh keburukannya dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sing sithik mau dadi abot gitu maksudnya. Jadi jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saking sayangnya Allah kepada kita, Allah perintahkan kita untuk tobat. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi disebutkan seandainya kaum itu nggak ada yang berbuat dosa, Allah akan datangkan kaum yang lain yang kemudian mereka berbuat dosa, kemudian mereka bertaubat kepada Allah. Makanya fitrahnya itu dulu Adam berbuat salah, kemudian bertaubat. Jadi kalau jenengan memang anak Adam tulen, Pak,
Jenengan berbuat salah itu lumrah. Sing gak lumrah itu ora gelem tobat. Itu masalahnya. Karena Adam dulu bertaubat. Adam dulu bertaubat. Jadi kalau kita ini anak Adam, harusnya ngikuti leluhur kita. Ngikuti mbah kita dulu. Karena mbah kita tobat, kudunya kita tobat, Pak. Tobat toh. Ini maksudnya, ya. Itu perintah Allah. Wa tubu ilallah itu kan bahasa lugasnya tobat toh. Ndang tobat gak ndang. Gitu kan? Wa anibu ilallah, termasuk firman Allah yang lain, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan bersegeralah kamu kepada ampunan Rabbmu. Berarti bersegera minta ampun. Minta ampun itu taubat, Pak. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk dijadikan sebagai perhatian, sebagai asbab kita nanti bisa meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian barangkali sudah masuk waktu Isya. Mohon maaf atas salah kata, salah ucap, salah tingkah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.